biasa-biasa aja ya. Biasa. Presentasinya siapa aja? Oke, yang sudah nanti diperbaiki jika ada yang kurang. Presentasi yang belum siapa aja? Kira-kira. Oke, yang sudah nanti diperbaiki jika ada yang kurang. Itu aja. Ya, untuk yang belum silakan dibuat hari ini, targetnya harus sudah selesai, baik itu bahan dan alat gitu. Presentasinya. Oke, ada dua yang harus kita persiapkan ketika Bapak Ibu nanti akan melakukan presentasi. Kita lanjut. Mempersiapkan presentasi yang pertama. Sebelum presentasi, Bapak Ibu harus menentukan isi dan rencana materi yang akan disampaikan, rencana pembelajaran. Itu dapatnya dari mana? Lesson plan. Bapak Ibu nanti sambil menyusun membuat bahan materi itu Bapak Ibu harus sesuai dengan lesson plan-nya. Unit kompetensi yang hari itu harus disampaikan ke peserta didik. Mempersiapkan alat evaluasi. Oke, kemarin sudah dalam informasi, nanti ada alat evaluasinya, itu harus sudah dipersiapkan. Yang kemungkinan di print nggak ya Pak ya, kira-kira nanti Pak evaluasi ya, nanti kita lihat dulu ya Bapak Ibu apakah harus di print atau tidak gitu ya. Elemen itu ada berapa, itu nanti dicetak ya kan, tiga pertanyaan kan kemarin. Nah itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu apakah harus dicetak atau tidak, itu nanti kita tentukan karena belum tahu nih harus dicetak atau tidak. Yang kemarin sudah disiapin ya pertanyaan-pertanyaannya? Belum. Siapa yang belum? Saya. Ya, tapi ada yang sudah dan beberapa yang sudah. Yang belum nanti dibuat Bapak Ibu ya. Kemudian metode pelatihan, apakah berceramah ya kan, apakah harus mendemonstrasikan. Nah itu Bapak Ibu harus mempersiapkan semua metode ketika Bapak Ibu harus presentasi. Memilih dan mempersiapkan alat bantu mengajar. Kalau memang Bapak Ibu butuh pointer, butuh proyektor, butuh laptop ya kan, ataupun butuh perangkat-perangkat yang memang mendukung ketika Bapak Ibu harus melakukan presentasi ini. Jadi di sini mempersiapkan alat bantu mengajarnya harus sudah dipersiapkan sebelum masuk kelas. Gitu ya. Apa saja alat bantunya? Silakan dipersiapkan semuanya. Mempersiapkan kebutuhan praktek jika memang harus dipraktikkan atau didemonstrasikan. Kurang keras ya Pak ya? Iya. Mic-nya ya? Iya. Bapak Ibu harus disiapkan. Kalau Bapak kira-kira kebutuhan praktiknya apa? Tidak ada. Yang pakai alat praktik siapa aja nih? Tukang cukur, berarti disiapkan jahit dan lain-lain ya, merias jalan. Nah, kecuali yang bahasa Jepang ini katanya nggak butuh alat praktik, kali cuman orangnya aja ya, nanti sebagai tamu ya Pak. Ya, nanti tamu ya kan, sebagai tamu ambil aja beserta saksi. Sampaikan pendahuluan pembelajaran. Ini waktunya kadang-kadang cuma 5 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi pendahuluan ya, nanti ada, nanti pendahuluan itu kan ada di lesson plan juga ya kan. Bapak Ibu harus menentukan waktu toh ya, betul ya. Nah di lesson plan-nya juga ada. Menyajikan isi dari materi atau pembelajarannya, isinya harus jelas. Bapak tentang apa tadi, bahasa Jepang gitu kan, bapaknya cara menerima tamu, itu harus disiapkan isi materinya. Ibu dan Bapak tentang menjahit, mengukur ya kan. Nah materinya apa saja itu harus sudah disiapkan ya, yang bergambar ataupun lainnya ya ya Bu ya. Jadi harus disiapkan isi materinya. Isi materinya, ingat Bapak Ibu, jangan terlalu
membuat waktu semakin panjang. Karena di situ kan nanti waktunya cuma 20 menit, Bapak Ibu pendahuluannya 5 menit, terus isi materinya berapa menit, gitu kan, atau berapa jam. Nah itu harus sudah benar-benar dipersiapkan. Tapi kalau ini kan simulasi, jadi dalam waktu 20 menit itu diatur waktunya sampai dengan evaluasi dan lain-lain. Itu harus sudah dipersiapkan. Kemudian mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah ini ruangannya ini seperti apa kondisinya? Apakah harus menggunakan AC, lampu penerangannya seperti apa? Kemudian apakah membutuhkan UPS atau yang lainnya? Itu kok semua harus dipersiapkan untuk bagaimana kita menyikapi situasi ketika nanti mamanya ada juga terjadi kebakaran atau apa, ya kan? Berarti aparnya harus sudah ada di situ. Semua situasi yang tidak memungkinkan akan terjadi, kita harus sudah persiapkan di dalam lingkungan pembelajaran kita. Yang itu kadang-kadang sepele, Pak. Hujan atau bocor, sepele toh. Nah, itu kan air tuh. Apalagi di komputer, itu bahaya banget. Jadi situasinya harus dipersiapkan untuk ketika kita lakukan pembelajaran. Mengevaluasi hasil belajar peserta pelatihan harus dievaluasi. Ya nanti ada lembar evaluasi ya Pak ya. Setiap nanti Bapak selesai materi, baru ini Bapak Ibu kita tunjukkan untuk lembar evaluasi kegiatan hari ini. Nah itu dibagikan ke temannya. Biasanya 4 orang atau 3 orang yang ikutin pelatihan itu dibagikan. Terus mereka suruh mengevaluasi kegiatan hari itu. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini cara Bapak Ibu. Tujuan pelatihannya seperti apa? Ya kan? Materinya seperti apa? Itu harus sudah dipersiapkan. Iya, monggo. Sajikan menjadi beberapa bagian agar peserta dapat mempelajari materi secara bertahap. Jadi Bapak Ibu intinya gini, tidak semua peserta itu ada yang cepat nyambung, ya kan? Jadi sampaikan materi-materi secara singkat, gitu loh, ya kan? Boleh video Pak? Ya? Boleh video? Boleh, tapi atau gambar? Gambar aja ya Pak ya? Video nggak boleh? Iya boleh, kalau video kan memakan waktu ya, memakan waktu. Kalau gambar itu kan kita menjelaskan, lebih waktunya bisa kita atur, ya kan? Tapi kalau video kan terlalu waktunya kita nggak bisa ngatur Pak. Gambar aja ya. Gambar aja Pak. Ya. Kemudian sesuai dengan daya serap dan kemampuan berpikir. Jadi kita harus menyesuaikan peserta didik kita, kemampuannya seperti apa. Kita harus tahu Pak Bu, latar belakang peserta didik kita juga kita harus tahu. Ada latar belakang bawahnya kayak menjahit, bukan orang IT, ya kan? Ya. Nah, mau nggak mau kita harus coba menyampaikan sebuah informasi yang berbasis IT itu juga harus pelan-pelan, ya kan? Materi tentang PowerPoint, gitu kan? Apa saja, gimana caranya kerjainnya, itu harus pelan-pelan. Kalau saya buru-buru, PowerPoint kata Bapak, ya Pak ya? Jadi harus pelan-pelan. Nah itu kita harus tahu latar belakang peserta didik kita. Oke? Dari sini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Cukup? Kita lanjut ya. Rencana sesi pembelajaran. Lihat ya, lesson plan Bapak-Bapak Ibu. Di sini lesson plan-nya dengan skenario mengajar yang telah dirancang, seorang instruktur akan lebih mudah untuk menjaga alur prosesnya. Kan Bapak Ibu sudah menyiapkan lesson plan-nya. Hari ini banyak materinya mengajar apa Pak? Cara mengukur, ya kan? Cara mengukur tubuh. Bukan tubuh. Apa? Cara mengukur baju untuk tubuh ya? Tubuh ya. Cara mengukurnya seperti apa? Itu kan masuk di lesson plan Bapak Ibu kan? Nah, itu semua harus sudah dipersiapkan. Berapa menit pendahuluannya, penyampaian materinya berapa lama, ya kan? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu memberikan evaluasi. Nah itu kan diatur semua waktu-waktunya. Jadi itu harus dipersiapkan.
Melihatnya dari mana? Lesson plan Bapak Ibu. Sip? Ya, gitu. Kemudian susunan materi pelatihan. Penyusunan urutan materi pelatihan harus menjawab pertanyaan, ya kan? Pertanyaan. Jadi kita harus aktif, gitu, memberikan pertanyaan, tapi kita nggak usah tunjuk, kayak kemarin kan? Nah, ini nanti janjian teman-teman. Pak, saya mau tanya, gitu, ya kan? Boleh pertanyaan. Nah, nanti dari pertanyaan ibu, saya itu nggak menjawab, tapi saya oper, mbaknya menjawab, gitu. Nanti ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan dari mbak, gitu kan, mbak Sela, gitu. Ini kita kerja sama aja ya Pak? Iya. Ngobrol-ngobrol aja kita? Iya, nanti di dalam ruangan itu entah 4 orang atau 3 orang sebagai peserta. Nah, itu janjian semua aja. Siap. Untuk mempersingkat waktu. Siap. Kalau kemarin dikasih kode ya, waktunya 35 menit lagi, gitu. Gini aja dah. Ya, gitu kan. Cepat buruan. Jangan dua tangan. Iya. Tapi kalau dulu saya di sini ya, Bu, di sini ada itu waktu. Kalau orang IT tahu lah ini. Bisa disetting waktunya. Tapi kalau ini juga kadang-kadang nggak maksimal. Kurang maksimal kalau saya sih. Enak dari temen. Iya. Dari temen kode aja. Lagi kode ya. Gitu. Janjian lah ya, janjian nanti. Oke, sip. Ya Pak Ibu ya. Kalau mau pakai waktu yang ada di bawah boleh. Jadi saya itu biasanya gini, ada garis yang berjalan. Tapi bayangan aja, jangan sampai ketahuan sama asesor, itu nggak boleh juga. Asesornya nanti tahu dia, oh dia pakai alat bantu, nggak boleh. Ya, ketika ujian. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa dibantu sama teman-teman untuk, karena kan ini cuma simulasi. Ya, makanya itu jadi harus diulang. Sip, lanjut. Lanjut Bu. Kira-kira ini ada yang mau ditanya nggak? Sudah. Ibu, ada yang mau ditanya Bu? Bagian dalam materi, ya saling berkaitan. Intinya saling berkaitan ya Bapak Ibu. Materi A, B, C berkaitan. Kalau nggak berkaitan repot nanti. Ya Pak? Nah. Tips menggunakan gambar. Nah ini yang pakai gambar-gambar nih. Gunakan gambar dan warna yang menarik perhatian. Gimana caranya gambar itu ketika kita melihat, ya kan, itu dapat respon dari peserta. Timbulkan dia motivasi, gitu kan? Termotivasi dari gambar itu, ya kan? Wah, gambarnya keren nih. Berarti materinya keren nih, gitu. Bagus nih, gitu kan? Oh, maunya cara menggunakan salam. Nah, itu kan. Nah, gimana caranya cari gambar peserta itu penasaran untuk mempelajari, memahami materi tersebut. Ibu mamanya kasih gambar, nanti kelihatan hasilnya itu cantiknya itu kayak gini, gitu. Ya. Nanti yang bagian busana, nanti pakaiannya itu bagusnya itu seperti ini. Pokoknya gimana caranya yang menarik peserta, ya kita menghipnotis dia supaya dia bisa mengikuti materi kita, semangat mengikuti materi kita, termotivasi untuk mengikuti materi kita. Tapi kalau gambarnya biasa-biasa aja ya biasa, nggak ada seru-serunya. Oke? Siap. Sip? Ya. Sip ya. Ya. Itu untuk materi gambar. Pastikan bahwa peserta pelatihan dapat memahami dan menginterpretasikan, ya kan, gambar atau sketch pada keadaan yang sebenarnya. Jadi kita gimana caranya ketika gambar itu seperti dia itu mengalami. Kalau bisa, oh nanti kalau saya mempelajari materi ini, saya bakalan seperti ini. Supaya dia bisa merasakan, gitu kan, materi hari ini, gitu. Oh nanti kalau saya ngajar ini, pokoknya hasil anaknya outputnya seperti ini. Kalau nunduknya harus seperti ini, ya seperti ini. Kalau nunduknya cuma setengah, ya setengah, gitu kan? Kan ada tahapnya ya, cara nunduk kan kalau bahasa Jepang ya, gitu. Nah itu benar-benar gimana caranya peserta itu merasakan nanti hasilnya, outputnya
harus seperti itu. Ya Pak ya, umpamanya barber, gimana Pak? Hasil fotonya itu seperti ini, tekniknya itu harus seperti ini. Kalau cara kamu megang, apa ini namanya Pak? Biasanya untuk alat cukur mesinnya. Nah, clippernya itu cara megangnya seperti ini, hasilnya nanti seperti ini. Tapi kalau kamu sampai salah megang clippernya, hasilnya pasti jelek. Itu Pak? Iya. Iya. Jadi harus megang clippernya, pokoknya harus dengan tekanan seperti apa, ya kan? Cara megang jarinya harus seperti apa, gitu kan? Itu kan ada tekniknya, gitu. Ya itu harus benar-benar disampaikan. Kalau kamu megangnya seperti ini dan standar SOP-nya seperti ini, hasilnya nanti outputnya kamu akan jadi seperti gambar. Itu Pak. Pokoknya gimana caranya kita seperti menghipnotis mereka supaya mereka itu kadang-kadang gambarnya kecil, yang di ujung kelasnya besar gitu kan, yang di ujung nggak kelihatan gitu. Makanya intinya gambarnya harus jelas, tulisannya harus jelas, gitu ya Pak ya. Bisa ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Persiapan bahan. Nah ini bahan, perlengkapan dan media pembelajaran. Sesuaikan dengan materi pelatihan kita. Materinya apa hari ini, ya kan? Lesson plan-nya apa hari ini? Kita harus jelas materinya. Latar belakang peserta kita harus tahu. Apakah dia dari IT atau bukan? Kalau memang mempelajari tentang IT, apakah dia punya apa? Kalau barber, ya kan? Ya, latar belakangnya dia seperti apa? Dia orang kesehatan tapi kepingin belajar barber, ya kan? Gitu. Artinya Bapak harus mempersiapkan itu semua. Sip. Kemudian metode yang digunakan, ya kan? Metode pembelajaran lihat di lesson plan yang Bapak buat, ya kan? Bapak Ibu buat. Apa metodenya? Ya toh? Sip. Kemudian fasilitas yang ada, persiapkan semua fasilitasnya. Ya menyala cukur ya cukur, yang bekam ya bekam, semua peralatan-peralatannya harus disiapkan. Yang menjahit, siapkan alat ukurnya, ya Pak ya. Gitu. Bapak bawa berapa? Lampunya redup, ya kan? Mau nulis tuh nggak kelihatan gitu kan? Mau ngukur nanti nggak kelihatan gitu kan Pak? Ya. Ya, nah itu harus benar-benar difasilitasi, keadaan ruangan harus benar-benar kondusif. Ya kan, kalau semuanya rumah tempat pelatihan lembaganya itu di pinggir jalan, itu juga gimana caranya supaya tidak berisik, ya kan? Contoh kalau di ruangan ini harus menggunakan busa, gitu kan, supaya ruangan sebelah nggak suaranya ke sini, gitu. Harus benar-benar kondusif. Sip, lanjut. Ya, persiapan lingkungan. Nah ini lingkungan fisik, pastikan Bapak Ibu K3-nya yang kemarin sudah dipelajari. Hati-hati dengan kabel-kabel yang ada di sini. Hati-hati dengan kabel yang ada di kanan kirinya, ya kan? Kalau yang komputer loh ini, umpamanya. Kemudian pastikan kabel tidak terkena dengan kaki, ya kan? Karena bahaya, takutnya nanti ada kabel yang terkelupas dan itu bisa tersetrum, ya kan? Hati, iya. Ini kan kita pada saat masuk ke sini sudah seperti ini Pak. Iya, ruangannya. Seperti itu. Ini apakah harus dibereskan dulu atau bagaimana Pak? Ya nanti Bapak pas presentasi, contoh nih presentasi kan itu ada pendahuluan toh Pak. Nah di pendahuluan Bapak Ibu sebelum kita lakukan pelatihan ini saya harus sampaikan tentang K3, gitu kan? K3 ini penting sekali untuk memberikan keselamatan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita lakukan pelatihan, Bapak Ibu boleh cek kembali ruangan Bapak Ibu apakah ada kabel yang melintang, apakah ada kabel yang terkelupas, gitu kan? Atau mungkin di bawah, biasanya kalau komputer itu di bawah meja atau di bawah dekat kaki kita ada listrik, gitu kan? Itu nggak apa-apa ya, itu kan? Iya nggak apa-apa Pak, kan ini agak jauh tuh.
ya kan? Yang penting itu jauh dari ruang lingkup pembelajaran, gitu. Proyektor sama kemudian baru gambar untuk pesertanya. Ada cara lain yang lain? Ada. Oh iya, kapasitas sudah dilihat. Kapasitas ruangan kita ini jangan sampai tidak nyaman, ya kan? Tadi kalau materi sebelumnya harus benar-benar kondusif. Artinya jumlah peserta itu disesuaikan. Kalau enggak, nanti gimana Pak? Biasanya jadi panas ruangannya. Kenapa? Karena rebutan oksigen, suhu badan kita. Belum lagi kalau kita menggunakan proyektor yang besar, ya toh? Proyektor besar itu biasanya panas nih Pak. Ditambah lagi PC komputer kita, apalagi masih pakai tabung, ya udah, ruangan itu pasti panas. Jadi itu artinya tidak kondusif. Kalau pesertanya banyak, artinya kita harus mengukur ruangan kita supaya kondusif, layoutnya seperti apa, jumlah pesertanya berapa banyak, 10 kan? Gitu. Atau 20 gitu. Kalau lebih dari itu, artinya Bapak harus punya ventilasi udara, ya kan? Kemudian apa ini? AC-nya harus mencukupi, gitu. Ya Bapak Ibu ya, itu penting banget, harus ada di lembaga Bapak Ibu. Pencahayaan, suhu ruangan, sirkulasi udara, bebas dari polusi suara. Nah ini polusi suara itu ada di materi K3, kebisingan, ya toh? Nah itu hati-hati. Kalau ruangannya bising, dari luar suara luar masuk, jadi tidak kondusif. Gitu. Oke, itu harus di gaya informal. Gaya informal seperti ini. Ya Pak ya. Sampai 12 orang dan banyak partisipasi yang diskusi. Kemudian ada gaya kelas. Ini seperti ini, gaya kelas nih. Seperti kita yang ada sekarang ini adalah gaya kelas. Ada gaya auditorium. Nah, jadi nggak pakai meja, kursi semua. Sip? Oke. Tata letak ruangan seperti ini. Ada yang pakai meja bulat, ya kan? Kalau dulu saya pakainya meja bulat gitu. Dalam satu meja bulat biasanya ada tapal kuda. Oke. Ya. Kemudian ada, kalau yang tapal kuda ini masih kurang efektif kalau saya. Nggak efektifnya apa? Karena meja kita seperti ini, pengajarnya di depan, jadi kita harus ke kiri. Dan ini dalam waktu tertentu, kalau kepala kita harus nengok kiri terus, iya, dan itu membahayakan. Dan itu tidak baik. Itu BK itu. Ya, ayo bangun hubungan emosional dengan siswa. Iya dong, emosional nih Pak, Bu. Ya, sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar, ya kita harus kenal sama Bapak Ibu. Kemarin sudah sempat perkenalan dan lain-lain. Itu membangun emosional kita supaya peserta bisa menerima materi-materi kita. Kalau Bapak Ibu itu nggak dekat sama peserta males terima materi kita. Tapi beda kalau di tempat saya, kesan pertama itu mengesalkan, kesel peserta itu kalau udah melihat saya. Bener Pak, Bu. Kalau di lembaga saya tetap gunakan strategi Anda. Kita sampaikan, tetap gunakan strategi Anda membuat kemajuan yang bagus. Jadi kemarin itu, ini hari kamu lebih bagus daripada hari sebelumnya. Jadi dipertahankan dan terus dikembangkan. Itu harus disampaikan ke peserta supaya apa? Termotivasi dia. Ada perkembangan ketika dia mengikuti materi pembelajaran kita. Kalau itu tidak disampaikan, ya itu tadi, dia jadi males-malesan belajarnya, tidak semangat, seperti itu. Sip? Nah itu contoh-contohnya. Saya dapat melihat perbedaan dalam pekerjaan Anda dibandingkan dengan kemarin. Ya, dari hari kemarin itu aktif kan, ada peserta didik yang aktif. Pak, ini ya kan, dia didengarkan, dikasih masukan, gitu kan. Terapkan disiplin dan tanggung jawab kemajuan belajar melalui kesadaran bukan hukuman. Ya, kalau
di tempat saya hukuman itu karena kedisiplinan. Tapi ketika belajar itu beda. Kita harus benar-benar menerapkan menjelaskan masalah kedisiplinan. Target selesainya berapa lama, harus selesai gitu kan. Nah itu kedisiplinan yang harus disampaikan, bukan hukuman gitu. Penggunaan waktu. Nah ini penyampaian materi disesuaikan dengan waktu yang telah direncanakan di dalam lesson plan. Maunya 35 ya kan, tatap muka awal ya, kesan awal tentang sesi pelatihan yang akan disampaikan. Mengkondisikan peserta pelatihan, mencairkan suasana dengan cara ice breaking dan lain-lain ya kan. Seperti saya masuk ke dalam ruangan, saya persiapkan semuanya, memberikan kesan awal, saya kasih senyum, saya tatap matanya, gitu kan? Ya, ada teknik dalam waktu 1 menit orang suka sama kita. Ada. Yang biasa nggak bisa komunikasi sama orang siapa aja. Pertama adalah waktu peserta penampilan fisik. Ya, penampilannya Bapak Ibu harus dilihat. Oke, kemudian cara bicara harus benar-benar meyakinkan. Penting. Lah, kalau kita mau ngajarin, kalau kita sendiri nggak yakin, lebih aja. Lesson plan yang hari itu kita sampaikan, ya kan, harus dimotivasi. Kalau nggak termotivasi, ya dia gimana mau ngikutin materi hari itu. Ini materi ini, ya toh? Materi apa ini? Nggak nyambung dia malah. Makanya harus dimotivasi kan. Ada yang kemarin sudah bisa Bapak Ibu, kita kan nanti kan kita ulang lagi ya. Yang kemarin seperti apa? Apakah nanti untuk hari ini kegiatan pembelajarannya adalah materinya tentang ini rangkumannya. Mengungkapkan tujuan pelatihan, kita sampaikan tujuan pelatihan kita seperti ini itu harus disampaikan. Kan itu sudah ada ya di lesson plan Bapak Ibu, tujuan pelatihan kita seperti apa gitu kan. Terus mengemukakan langkah urutan penjelasan, mengajukan pertanyaan. Kira-kira bisa maksimalkan. Gunakan metode pelatihan sesuai dengan fasilitas yang ada. Metodenya apa? Berceramah. Ya kan, kalau memang harus berceramah berarti fasilitasnya apa aja, proyektor, PPT dan lain-lain itu harus disiapkan semua. Ya kan? Mic-nya, salonnya, kalau memang harus menggunakan mic dan lain-lain, harus disiapkan fasilitas-fasilitasnya. Instruktur dapat berkreasi dan berinovasi menciptakan media peralatan latihan yang sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu berinovasi boleh. Oh saya butuhnya alat cukur, adanya cuma ini. Artinya Bapak cari cara lain. Oh harus gunting dan lain-lain gitu. Itu inovasinya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya Pak ya. Kalau Bapak besok butuh meja, kira-kira, ya kan? Nah itu inovasi. Jelaskan perlahan-lahan, sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta pelatihan. Seperti yang tadi materi sebelumnya. Benar-benar pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Isi materi, bobot materinya juga jangan banyak-banyak. Itu juga nggak efektif. Pokoknya sedikit, tapi dia paham. Dengan metode gambar boleh, ya kan, metode gambar. Tapi kita jelasin sampai benar-benar pesertanya paham. Boleh dengan cara seperti itu. Fokus, supaya fokus. Jaga kontak mata. Coba liatin saya dari tadi. Saya tetap mata, Bapak saya kontak. Tatap mata Mbak, Ibu saya perhatikan matanya. Bapak, saya nggak lihat pakaian Bapak. Yang lainnya nggak saya perhatikan. Matanya yang saya tatap. Itu harus kontak. Kenapa? Dari kontak mata ini kita bisa paham apakah dia benar-benar memahami materi kita atau tidak. Ini ada gesturnya. Jadi nih, untuk menjaga agar peserta pelatihan tetap fokus, tunjukkan bahwa Anda tertarik dengan materi pelajaran, perhatikan intonasi suara dan gestur tubuhnya. Jadi gestur tubuh saya dari tadi lakukan evaluasi.
hal-hal yang efektif saat mengajar, konsisten, tetap harus konsisten, jangan lari kemana-mana. Kalau materinya tentang mengukur, ya mengukur aja Pak, jangan lari kemana-mana materinya. Kalau memang tentang apa Pak? Cara salam, ya kan? Materinya tentang salam aja, jangan kemana-mana. Khusus ya besok ini, khusus ujian aja. Gitu. Tapi kalau pas di kelas ya tadi supaya tidak monoton, fokus dan lain-lain, kita ada trik-triknya. Bisa dikembangkan ya Pak? Iya. Ya Pak ya. Kenali setiap siswa secara individu untuk mengetahui teknik mengajar yang efektif. Jadikan lingkungan fisik psikologi kelas Anda senyaman dan seceria mungkin. Lakukan penilaian terhadap siswa secara objektif, ya. Kasih nilai nanti setelah dikasih apa? Soal-soal itu dikasih nilai, kemudian dapatkan umpan balik dari cara Anda mengajar, umpan balik ya kira-kira feedbacknya apa gitu kan, umpan baliknya peserta mau tanya atau tidak ya kan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa nanti janjian aja umpan balik. Pak kalau ini artinya seperti ini ya, oh iya betul sekali, jadi ada umpan baliknya.